Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya Meidita Tengkeng akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di surga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Sebelum kami mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu terlebih dahulu, agar kami boleh dimampukan, disanggupkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan kami jalani. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 18 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Kalau kita melihat di dalam cerita ini, menceritakan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan antara Daud dan Yonatan tidak memandang status, karena kalau kita melihat perbedaan mereka, Daud adalah seorang gembala, sedangkan Yonatan adalah seorang pangeran. Tetapi ini tidak membuat mereka menjadi tidak bersahabat atau tidak dekat. Itu tidak menjadi penghalang bagi mereka. Mereka berdua menjalin persahabatan yang sangat dekat. Bahkan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, apapun yang dimiliki oleh Yonatan, dia rela berikan kepada Daud. Dia begitu mengasihi Daud karena dia bersahabat dengan Daud. Nah, ini persahabatan antara Daud dan Yonatan, ya. Ada beberapa bukti kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yonatan sangat mengasihi Daud. Di dalam 1 Samuel 19 ayat 2, di situ Yonatan menyelamatkan Daud ketika Daud akan dibunuh oleh Saul. Kemudian di dalam 1 Samuel 19 ayat 4, di situ menceritakan Yonatan membela Daud. Kemudian di dalam 1 Samuel 20 ayat 4, di situ juga menuliskan Yonatan rela melakukan apa saja untuk Daud. Persahabatan yang sejati yang terjalin antara Daud dan Yonatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada juga kisah persahabatan yang diceritakan di dalam Alkitab, yaitu persahabatan antara Ayub dan teman-teman. Kita tahu persahabatan antara Ayub dan ketiga sahabatnya ini, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketika Ayub ditimpa musibah, mereka hadir bersama-sama, tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Ayub 16 ayat 20, di situ mereka hadir dan menceomohkan Ayub, ya, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya kepada Ayub. Di situ firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Kita lihat persahabatan antara Ayub dan teman-temannya. Mereka mencemohkan Ayub, tetapi Ayub dia menangis dan dia datang kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Saya pernah membaca di buku ilustrasi persahabatan antara Hans Holbein dan juga Albert Dürer. Mereka berdua sama-sama memiliki cita-cita yang sama, ingin menjadi seorang pelukis yang terkenal. Namun mereka terhalang oleh karena pendidikan mereka. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk bersekolah. Namun sayang sekali, mereka berdua tidak memiliki biaya untuk menempuh pendidikan ini. Akhirnya mereka mengambil keputusan, Albert yang akan berkuliah dan Hans yang akan bekerja untuk membiayai perkuliahan itu. Nah, singkat cerita akhirnya Albert dia bisa kuliah dan Hans bekerja untuk membiayai perkuliahan daripada Albert. Hans bekerja sebagai buruh kasar dan tangannya menjadi hancur oleh karena pekerjaan itu. Akhirnya Albert dia boleh berhasil menempuh pendidikan. Dia ditamatkan dan orang yang pertama dia cari adalah sahabatnya ini. Dia pergi ke rumah daripada Hans. Dia mengetuk pintu tetapi tidak ada jawaban. Dia mengintip dari jendela. Dia melihat sahabatnya ini sedang terbaring kaku. Kemudian dia memaksa untuk masuk. Dia masuk, kemudian dia memeluk sahabatnya ini. Mereka berdua saling menangis. Persahabatan yang sejati antara Hans dan Albert. Namun saudaraku, sedekat-dekatnya kita bersahabat dengan manusia, ada kalanya satu saat mereka akan mengecewakan kita. Tapi ada seorang sahabat yang tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Bahkan nyawanya dia rela berikan buat saya dan saudara. Karena dia begitu mengasihi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 dan 15 firman Tuhan mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kita lihat firman Tuhan mengatakan, Yesus, dia begitu mengasihi saya dan saudara. Dan kasih ini tidak ada kasih yang lebih besar. Bahkan nyawanya dia rela berikan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita ditinggalkan teman-teman ataupun orang yang kita kasihi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu putus asa, karena ada seorang sahabat yang begitu mengasihi kita. Seberapa banyak kita menyakiti dia, seberapa banyak kita membuat kita kecewa, tetapi sahabat kita ini tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu menerima kita apa adanya. Dan dia menyambut kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada saya dan saudara pagi ini untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Bahkan sebelum saya dan saudara bersahabat dengan dia, dia telah terlebih dahulu bersahabat dengan kita. Dia telah menunjukkan kasih terbesarnya, mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Ingat, sikap persahabatan yang tulus sama seperti Yesus dapat membawa orang mendekat kepadanya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk mengawali aktivitas kami di pagi ini.
biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan sepanjang hari ini, bahkan selama kami hidup di dunia ini, kami boleh melewatinya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.